saya sampaikan ke teman-teman yang ada di grup, kenapa kita minta testimoni? Karena testimoni itu nanti dicatat, dibukukan secara digital maupun secara buku. Nanti kita akan nulis buku masalah itu. Nah, testimoni ini yang digunakan untuk mengedukasi teman-teman hari ini dan yang kemudian hari. Jadi kalau Anda jenengan, ini saya garis bawahi besar itu. Kenapa diminta kemarin sempat yang diblok ya, kita nggak keluarin ya. Karena kita hanya meminta jenengan ngasih testimoni. Kalau testimoni jenengan itu menjadi bagian nanti edukasi, itu tertulis, jenengan itu dapat amal jariahnya. Amal jariah itu terus-menerus sepanjang tulisan itu dibaca. Jadi kalau Anda nggak, ya mungkin kalau pahalanya sudah terlalu banyak, jadi nggak mau itu. Terlalu banyak nggak mau. Ini kita nggak ngerti dari sisi mana kita itu diizinkan Allah ridho kepada kita, kita diizinkan masuk surga dari sisi mana. Maka kita berusaha dari semua hal yang memungkinkan kita bangun itu. Supaya apa? Mungkin salah satu membuat Allah suka kepada kita dan memasukkan kita, meridai kita masuk ke dalam surga. Dan tidak diasap sama sekali, masuk belum. Janganlah itu masuk neraka sudah bersih baru dikeluarin, jangan. Sama sekali enggak. Nah, makanya salah satunya adalah testimoni Anda semuanya itu penting itu bagi jenengan sendiri. Karena itu amal jariah, karena tertulis dan akan dijadikan tulisan oleh kita untuk edukasi. Nah, kalau nggak ada testimoni, kita mau ngumpulin dari mana? Siapa tahu masa testimoni kita sendiri nanti dikira subjektif wah ya Pak ya, itu ya. Subjektif itu produknya sendiri gitu. Nah, ini teman-teman mau produk apa saja, nah itu nanti kita pilah-pilah dari produk itu, kemudian produk itu sudah dipilah-pilah baru kemudian kita kita jadikan buku baik secara digital yaitu di web itu, terus di web ataupun nanti di buku secara fisik itu nanti kita akan keluarkan dan mereka akan menerima. Iya. Tapi ini yang perlu dicatat ya Pak Puji ya. Mungkin yang digarisbawahi testimoni tidak hanya yang positif aja, yang negatif pun tetap kita terima. Betul. Iya, itu kan. Jadi tidak hanya testimoni positif. Yang negatif itu nanti kita ulas. Kenapa dia tidak ini? Apakah ketidakcocokannya? Iya. Jadi salah memberikan. Atau dia memberikan pas tapi kondisinya tadi ada dahak. Nah, dalam situasi yang tidak pas. Barang pas buat dia tapi situasinya tidak pas. Nah, kemudian yang ketiga, dia sudah pas tapi ada makanan lain yang jadi memang membuat masalah atau obat lain yang kemudian melemahkan sehingga ini tidak bereaksi produk itu. Nah, ini supaya kita ulas secara objektif. Persoalannya di obat itu yang keliru atau pasiennya atau kemudian yang lainnya. Karena pastinya banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak. Kalau dia cocok misalnya, cocok pun kita ulas kenapa dia cocok. Supaya kita terapis maupun pengguna itu tahu betul kenapa ini baik bagi saya. Maka di Ibnu Qayyim jelas disampaikan bahwa seorang dokter adalah orang yang ngerti ketika ini kurang, ini lebih. Makanan ini, zat ini kurang di dalam tubuh, ini lebih, atau ketika ini masuk akan bereaksi seperti apa dalam tubuh. Ketika dia paham, baru kemudian dikatakan dia seorang dokter pengobat. Lah kalau terapis nggak ngerti, oh ini cocok ini karena ini, lah terus gimana? Selama ini nerima pasien, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dengan data-data itu teman-teman kita mencoba mendidik jenengan dengan mensimpulkan data itu. Ketika jenengan tidak mampu, tidak punya waktu untuk menyusun itu, biarlah tim kita yang nyusun. Jenengan cuma kasih testimoni di situ, nanti rame grupnya dengan testimoni. Kemudian testimoni, biasanya kalau ada satu testimoni, yang lain akan muncul reaksi memancing menulis testimoni. Nah, testimoni itu kalau saya nggak males nulis Mas, suara. Ya, betul. Saya ada kasus kayak gini. Nah, suara itu nanti ditulis. Tapi suara itu jejak digitalnya
disimpan. Nanti jadi ada penyimpanan dalam bentuk tulisan, ada penyimpanan dalam bentuk suara, ada penyimpanan testimoni dalam video. Mungkin dia akan cerita atau shooting, nggak ada masalah. Nah ini mumpung kita pas bahas seperti itu, karena grupnya sepi. Ada satu pihak, kita nggak tahu responnya jenengan seperti apa, testimoni apa. Ya kita tahunya angka penjualan naik, berarti penggunanya banyak yang cocok. Tapi cocoknya kayak apa, reaksinya seperti apa, kita nggak ngerti. Dengan harapan itu jadi sebagai bahan kajian ya Pak ya, bahan kajian untuk insya Allah untuk pengembangan ilmu yang lebih luas lagi, lebih manfaat lagi gitu ya Pak Puji. Dan dipegang satu, carilah amal jariah. Nah itu adalah amal jariah salah dan satu. kita yang pasti tidak akan tahu ya dari keran mana kita Allah ridho kepada kita ya mau masuk surga dari mungkin Anda menyelesaikan kasus itu, orangnya seneng banget, terus orangnya berdoa, doanya makbul, terus testimoni di ini kan jenengan dapat itu satu poin itu. Karena dulu ada seorang ulama kisahnya itu, ketika poin dia ngasih roti, ketika dia roti itu hanya untuk keluarganya karena sangat miskin, terus ketemu orang yang dengan wajah memelas, ibu-ibu dengan 2 anak yang kelaparan, hanya dikasihkan itu. Nah poin itu mengalahkan sholat malamnya dia, mengalahkan ininya, supaya yang sebagai timbangan bagi Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Lah mungkin dengan testimoni satu itu, ternyata orangnya senang sekali pada orang itu, dia berdoa dengan setulusnya, kemudian Allah kemudian ridho dengan dia, ya sudah mungkin dari situ. Nah ini garis bawah ya. Nah carilah sebanyak-banyaknya teman-teman. Kalau Anda di bidang pengobatan, testimoni itu dibutuhkan untuk kita analisa, bukan letterlek kemudian ini kemudian digunakan untuk genjot produksi, bukan. Kalau genjot produksi kemudian digunakan testimoni itu, berarti orientasi kita berpikir kita sudah keliru. Kenapa? Orientasi kita adalah kita menjual, mengeksploitasi, kemudian menyampaikan. Tapi kita menyampaikan ilmu, kemudian kalau susunannya kayak gini bisa ngatasi kayak gini, kalau susunannya kayak gini ternyata yang kayak gini tidak bisa. Itu jadi ilmu, jadi nanti bahan kajian di dalam ilmu selanjutnya. Insya Allah demikian.